terbaik bagi Tuhan. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh malam hari ini kami nyatakan Engkau Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Dimuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau. We give you praise. Malam hari ini kami tinggikan Engkau. Yes. Malam hari ini you are the King of Kings. Yes. Kau Raja kami. Yeah. Kau Tuhan kami. Amen. Kau Tuhan yang hebat. Amen. Kau Bapa yang sangat luar biasa. Kami beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
datang Tuhan, dalam hadirat-Mu Bapa. Kami datang Bapa, datang bawa pujian. Terimalah Tuhan ucapan syukur dari hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari buka tangan kita bersama-sama, naikkan masyur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan, kami sanjung nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. We give You praise. Kau Bapa, Kau Raja kami. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi Engkau Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami puji Engkau, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu, bagi-Mu ya Tuhan. Nama-Mu
kami tinggikan, kami beri hormat bagi nama-Mu. Amen. Kami beri pujian kami bagi Engkau Tuhan. You are the King of Kings. Yes. You are the Lord of Lords. Engkau Tuhan, Engkau tamu istimewa kami di tempat ini Tuhan. We give you praise. We give you praise. Haleluya. Mari bawa suara Anda, nyanyikan mazmur bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Sing haleluya. Sing to the Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung, kami tinggikan. Haleluya. Kami sembah, kami sanjung nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We give you praise. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau.
You are Lord. Yes. In Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Amen. Amen. Penghiburan kami hanya di dalam Engkau. Yes. Dan Kau selalu memberitahu kami bahwa Kau selalu mengasihi kami. Kau selalu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. We give you honor Lord. Amin. Terima kasih Tuhan. We give you honor Lord. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena kami hebat Tuhan, bukan karena kami kuat. Tidak ada yang dapat kami bisa banggakan dalam hidup ini. Semua karena Engkau Tuhan. It's all about you Lord. Kami melewati musim yang sulit. Kami ada di tengah samudra yang luas, yang sometimes kami merasa sendiri. Kami ada di gunung yang tinggi. Ketika kami mengalami semua pertolongan Tuhan, bahkan ketika kami ada di lembah yang sangat dalam, bahkan di sana sepertinya kami tidak tahu siapa yang bisa menolong kami. Tapi one thing that we know Lord, that you always be there for us. Kau adalah hidup kami. Anugerah-Mu cukup buat kami. Dan tangan-Mu yang akan selalu pegang hidup kami. Tidak pernah Kau lepaskan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan
pegang hidup kami Tuhan, dan Kau ada berjalan bersama dengan kami. Thank you for today Lord, in Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita ada di momen yang sangat luar biasa. Ada di momen seluruh umat Tuhan, bahkan yang bukan orang Kristen pun, kita merayakan kemerdekaan Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Dan saya percaya ini adalah momen yang sangat dahsyat, karena secara kenegaraan kita telah dimerdekakan. Tapi dalam kehidupan kita kalau harus jujur ya, sometimes we have to be honest, kadang ada banyak penjara yang memenjarakan hidup kita, memenjarakan hati kita, memenjarakan pikiran kita, sehingga Indonesia boleh merdeka, tetapi mungkin kita ada di tempat-tempat, kadang ada di balik jeruji besi yang tidak kelihatan, ada di tempat-tempat yang kehidupan kita sepertinya sulit untuk kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya sudah memerdekakan kita. Firman Allah berkata bahwa kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu firman, yaitu Sang Kristus yang hidup itu yang memerdekakan setiap kehidupan kita. Yang sepakat boleh beri tepuk tangan yang terbaik dari 27 APL. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berbicara soal kemerdekaan secara spesifik, tapi saya berdoa bersama Pagem, kami berdoa dan kami mengingat bahwa sebenarnya salah satu kemerdekaan yang begitu hakiki, yaitu ketika kita yang paling terbesar. Sebab itu firman Allah berkata, semua akan berakhir, ministry akan berakhir, pelayanan akan berakhir, kekristenan akan berakhir, tanda-tanda yang ajaib akan berakhir. Tapi one thing, satu hal yang tetap akan selama-lamanya, yaitu love, yaitu kasih. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu kenapa saudara, bahwa kasih itu adalah salah satu bahan dasar yang diperlukan oleh setiap orang. Saudara, ketika ada orang yang WhatsApp Anda dan bilang, aduh aku kangen ya, kita pada kangen untuk ketemu. Saudara, merasa diterima itu menyembuhkan. Setuju boleh katakan amin. Itu memulihkan bagian hidup kita yang mungkin ada orang lain tidak kangenin kita. Betul Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya baca ada satu conversation chat dari beberapa orang, saudara, yang hanya ngomong seperti itu, dan teman-teman yang lain merasa bahwa aduh kok dia kangen saya ya, saudara ya. Jadi ternyata bahwa kasih itu adalah salah satu sangat luar biasa. Kita tidak bisa hidup keluar dan bilang kita orang merdeka tanpa kita mengalami kasih Tuhan, dan kita tinggal di dalamnya. Dan itu yang akan membuat kita bisa keluar, ada kemampuan untuk mengasihi. Bapak Ibu, kasih atau dikasihi tidak bisa dibuat. Saya tidak bisa bayar Ibu Caroline, saya bayar ya, tolong kasihi saya supaya saya bisa merasa diterima. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kasih itu sesuatu juga yang tidak bisa kita tolak. Orang jahatin Anda, Anda kasihi, dia tidak bisa menolak itu. Boleh dia kata, oh iya saya nggak terima, tetapi itu bisa dirasakan. Setuju boleh katakan amin. Saudara, ketika ada angin yang Anda di dalam satu tempat dan ada angin yang berhembus, kita bisa merasakan, rambut bisa apa sih namanya? Ya, terjadi poni lempar. Tetapi kita tidak bisa pegang itu. Betul saudara ya. Saya tadi malam baru gunting rambut Ibu Caroline. Teman-teman keren banget. Gratis. Saudara, jadi ketika ada angin yang lewat, kita bisa rasa, tapi kita tidak bisa pegang. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang tidak nyata, tapi bisa dirasakan. Nah saudara, yang saya ingat, bayangkan Yesus itu mau mati karena dia mengasihi kita. Betapa luar biasa, betapa agung. Kadang kita suka merasa kita aduh, ya betul ya, semua orang produk gagal lah kita. Disakiti, dikecewakan, hancur, dan apalah itu saudara, you name it. Tapi ada satu pribadi yang mau mati buat kita.
Dan tidak peduli ada orang yang masih berdiri dan mengasihi kita, nggak masalah. Masih ada satu pribadi yang mati buat Anda dan saya, dan dia masih mengasihi sampai hari ini. His name is Jesus. Setuju? Boleh katakan amin. Sehingga kita yang hancur, kita yang jatuh, kehidupan kita yang entah tidak ada bentuknya sama sekalipun, masih ada pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Karena dia itu adalah pribadi itu sendiri. Dia kasih yang terbesar. Saya rindu kita membaca satu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Firman Allah berkata bahwa kasih itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak pernah menerima sesuatu dari Tuhan, saudara. Firman Allah berkata dalam Markus 12 ayat 31, salah satu hukum yang dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan, saudara. Dan itu seharusnya yang paling tahu batas kuat kita tuh siapa? Kita sendiri, ya kan? Kadang kita sudah hancur, kadang kita dikecewakan berkeping-keping, tapi ada batas-batas kekuatan kita yang terbatas, dan Tuhan kasih kekuatan itu sehingga kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi, even kita mengalami kehancuran atau kita dihancurkan, atau saudara mengalami titik-titik yang paling sulit dalam hidup ini. Kita harus ingat satu pribadi yang telah mengasihi kita, saudara, sehingga kita mampu untuk mengasihi dia. Saudara, sekali lagi, saya tidak bisa membayar seseorang supaya dia sayang sama saya, supaya saya dikasihi, saudara. Karena kasih itu adalah satu respon yang natural dari kehidupan seorang. Sekalipun ya saya lihat di internet ya, ada dibuka, siapa yang mau jadi pacar apa tuh? Bayaran, saudara ya. Jadi kalau ke kondangan bareng gitu, kalau ketemu teman bareng. Padahal saudara ya, kalaupun ada di antara bapak ibu yang memang belum ya jodoh mungkin ya, kadang kan kita suka, aduh kok saya belum ada jodoh. Nggak ada masalah bapak ibu. Memang mungkin jadi masalah buat sebagian orang yang di luar, biasanya apa kata orang kan, saudara. Sehingga orang saya lihat di internet dibuka, siapa yang mau perlu pacar bayaran, pacar bayangan. Nah, itu ungu ya saudara. Jadi bayangkan sampai seperti itu, supaya apa? Bisa dinilai orang. Oh saya udah punya pacar, bisa diterima oleh orang, saudara. Padahal mau ada pacar nggak ada pacar nggak ada masalah. Memang saudara, itu hal yang sangat perlu juga. Tapi saudara, bukan berarti sampai segitu amat saudara ya. Ada memang bapak ibu ya juga jodoh Kristen, nggak salah saudara. Ada banyak teman-teman saya yang bertemu di jodoh Kristen online. Tapi ada juga yang ya memang dijahatin ya. Jadi saudara, jadi tidak menjadi ukuran. Ada seorang teman saya, mama papanya berdoa lama, anaknya juga berdoa lama, ketemunya di perjodohan online, tapi Kristen. Ya kita nggak pernah tahu saudara, dan mereka ternyata kemudian mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Tapi saya tidak sedang berbicara soal jodoh sebenarnya saudara ya. Saya lihat ini jomblo-jomblo udah segar saudara ya. Di bagian belakang Pak Charles langsung semangat. Jadi bilang kiri kanan, stok di surga masih banyak. Coba colek sedikit kiri kanan ya. Tapi yang udah punya istri pada colek, jangan dong saudara ya. Sudah laku ya, stok sudah ditutup, pabrik sudah selesai. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, saudara ya. Artinya bahwa ada orang sampai sebegitunya, padahal nggak ada masalah saudara. Kita harus merasa bahwa hidup kita cukup. Setuju? Boleh katakan amin. Yesus itu tidak perlu ditambah apa-apa. Yesus itu cukup. Tidak perlu ada pendeta keren, bahkan tidak perlu ada orang-orang hebat. Yesus itu sudah cukup, lebih dari cukup buat setiap kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bahkan kadang kita suka merasa kurang, ya karena saya kurang apa, kayak kurang cakep, kurang ganteng, kurang cantik, kurang mungkin apapun yang kita punya, kita selalu merasa kurang saudara. Saya ketika pergi dan ketemu dengan teman-teman orang-orang yang melayani Tuhan di daerah, aduh, saya hatinya rasanya
gimana ya saudara ya, kita di Jakarta harus sangat bersyukur punya tempat beribadah, punya cukup kesempatan, punya banyak fasilitas saudara. Jadi kalau kita mau tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, ya kita tidak bisa untuk mengasihi Tuhan saudara. Karena kita harus tahu bahwa kita dikasihi, kemudian kita bisa mengasihi. Setuju? Boleh katakan amin. Dan itu adalah salah satu bukti daripada cinta yang Tuhan kasih. Dia tidak mengasihi kita, mati buat kita. Oh karena saya banyak uang, enggak. Oh karena saya banyak talenta, enggak. Oh karena saya sudah buat banyak, enggak juga saudara. Anda belum buat apa-apa, Dia masih mencintai engkau tanpa batas. Setuju? Boleh katakan amin. Anda tidak buat apa-apa juga, cintanya itu tulus, murni, tidak ada perubahan saudara. Sebab itu kalau saudara baca ketika perempuan yang berzinah dia kembali, Yesus tanya, dia suruh angkat wajahnya. Ketika wanita ini angkat wajah, dia pikir Yesus pun akan melempari, merajam dia. Karena orang-orang yang datang merajam dia, dia berdosa, harus dibunuh, harus dikeluarkan dari kota itu. Tapi bayangkan, dia berzinah, dia buat dosa. Justru kebalikannya, Yesus datang membungkuk, dan ketika wanita ini angkat wajah, dia bilang, aku tidak menolak engkau. Nah lihat, the perfect love, cinta yang sempurna. Itu yang membuat sampai hari ini saya selalu bilang, aduh Tuhan, saya ini banyak kurang, saya ini banyak keterbatasan, tapi cintanya Tuhan tidak pernah habis. Dan cintanya yang sama tidak akan pernah habis buat Bapak Ibu, saudara, teman-teman, anak muda yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Setuju? Boleh katakan amin. Saudara, dia bilang seperti ini tadi, bahwa kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kemudian ada yang kedua, kasihlah dirimu sendiri. Love yourself. Kita suka lupa, ya kan? Kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Tidak peduli orang mau menilai apa kita, orang mau bilang apa kita. Kan kita biasanya suka sejak kapan kita ada tugas menjaga perasaan orang lain? Benar Bapak Ibu? Kita tidak punya tanggung jawab itu. Kita harus ingat, Tuhan bilang, love yourself, kasihi dirimu, karena Dia sudah mencintai kita. Setuju? Boleh katakan amin. Saya dengar ada kesaksian dari salah satu jemaat Tuhan di tempat ini. Dia katakan beliau kehilangan pekerjaannya, dan kemudian kembali harus ke orang tuanya. Tapi di sana diperlakukan dengan tidak baik, semena-mena, dan kemudian mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Rasanya pengen mengakhiri hidup, saudara. Dan di saat yang sama pekerjaannya sudah hilang. Pekerjaan yang satu hilang, pekerjaannya dua hilang. Rasanya kok Yesus kurang baik ya? Benar ya Bapak Ibu ya? Kenyataannya seperti itu. Dan di sana kemudian orang terjadi pertengkaran, orang tuanya memperkatakan hal-hal yang sangat menyakitkan. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk forgive, mengampuni orang tuanya. Dan dia berdoa, Tuhan buka jalan supaya saya boleh kembali ke Jakarta, supaya ada pekerjaan lagi. Belum ada pekerjaan, tapi dia dengan iman, dia pamit kepada keluarganya dan bilang, saya mau kembali bekerja di Jakarta. Padahal belum ada sesuatu yang pasti. Dengan cucuran air mata, dengan hati yang hancur, saudara, beliau datang di tempat ini di ibadah awal dari Miracle Night. Di situ mengalami perjumpaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ternyata hari itu menjadi hari yang sangat dahsyat. Beliau ada di tengah-tengah kita, saudara, dan beliau mengambil keputusan forgive orang tuanya, mengampuni. Bapak Ibu tahu, di Jakarta sendiri nggak tahu mau ngapain, tidak ada pekerjaan, dengan hati yang hancur datang. Tapi ketika ibadah di tempat ini, beliau mengalami Tuhan disembuhkan hatinya, dipulihkan, saudara. Dan kemudian Tuhan bukakan pintu demi pintu yang luar biasa. Sampai hari ini, saudara lihat Yesus, saudara,
Dan ternyata beliau boleh melihat bahwa kita tidak bisa mengasihi orang lain sebelum kita menghargai cinta yang luar biasa yang Yesus pernah berikan kepada kita. Sekali lagi, Anda tidak perlu buat apa-apa supaya dicintai, karena kita belum buat apa-apa. Yesus sudah mencintai kita. Dia katakan, it is finished, sudah selesai, tidak perlu tambah apa-apa. Anda hebat, Anda dicintai, Anda luar biasa, Anda dikasihi, dan Dia memiliki rencana yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa dicuri oleh iblis. Karena tangannya yang kuat pegang hidup Anda dan saya, yang sepakat boleh dengar tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang dahsyat. Bahkan satu ayat yang bilang bahwa Dia menjadikan kita sahabat, best friend. Saudara, so you can share, bisa cerita apapun, cerita keterbatasan, kelemahan kita. Saya membaca kemarin bahwa ketika kita memiliki hati yang selalu menerima semua dengan ucapan syukur, ternyata itu mematikan sel kanker. Ternyata itu memberikan jantung kita itu berfungsi dengan baik. Bahkan dalam penelitian, sel-sel yang baik itu akan lebih agresif bertumbuh ketika kita mulai belajar bersyukur. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, ada berkat hari ini biar sedikit, terima kasih, ada penyertaan Tuhan, terima kasih, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, terima kasih, belum sembuh total tapi sudah bisa lebih kuat, terima kasih, anak-anak bisa sekolah, ada berkat setiap hari sekalipun cukup buat hari ini, terima kasih. Cara berpikir, mindset, rasa bersyukur, saudara, itu akan menyembuhkan banyak penyakit, bahkan membebaskan kita dari ketakutan, mental yang mengalami tekanan, karena itu akan menguatkan semua hormon terbaik tubuh kita dan melawan setiap sel-sel yang tidak baik. Setuju boleh katakan amin. Saudara, Tuhan mau kita love yourself. Jangan pernah menunggu orang mencintai kita dulu. Kita harus apresiasi diri kita. Waduh, terima kasih Tuhan ya, jalan tertutup tapi kok saya bisa masak. Aduh, jalan tertutup tapi masih bisa ada kesempatan, masih bisa makan. Itu mindset yang perlu kita bangun. Saya dengar kesaksian dari Gaby, dan ada banyak teman-teman yang luar biasa di sini yang selalu bersaksi. Jalan tertutup di mana-mana, saudara, tapi tidak berhenti melayani Tuhan bersama keluarga. Saudara, jadi rasanya kayaknya gelap di depan. Janji Tuhan sih banyak, dan mungkin sama yang dialami Gaby oleh Bapak Ibu kita semua ya. Janji Tuhan banyak, tapi nggak kunjung kejadian. Bahkan yang ada semakin hari kenyataan sama iman kita bertolak belakang. Jadi kayaknya janji Tuhan hanya untuk orang lain. Yesus cuma lewat terus, tolong orang, buat mujizat orang, buka jalan orang, dan kita kayaknya selalu didadain, nggak pernah ditolong. Tapi tidak dengan Yesus, saudara. Dia punya waktu, dia punya cara. Ketika kita merubah mindset kita bahwa Tuhan, saya ini dicinta Tuhan, dan kalau dicinta Tuhan pasti one day akan ada jalan. Kemudian dia cerita bahwa kemudian jalan terbuka, dan itu seperti keran kebuka. Dan saya percaya setiap kita juga mengalami itu. Setuju boleh katakan amin. Jocelyn juga mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu semua kita juga pasti ditolong Tuhan. Karena dasarnya apa? Dia mencintai kita sehingga dia mau mati buat kita. Selalu ingat itu. Orang boleh mengecewakan Anda, orang boleh tidak peduli dengan Anda, orang boleh tidak menghargai Anda, nggak masalah. Kita tidak hidup dengan penerimaan orang. Setuju boleh katakan amin. Kita hidup dari kata Tuhan. Don't care what everyone says yang negatif, care what Jesus says. Setuju boleh katakan amin. Boleh bilang kiri kanan, jangan dengar yang negatif. Karena ketika
ketika kita mengizinkan itu, kesehatan kita akan drop. Saya tidak bisa bilang ada orang yang memang dia cinta Tuhan mengalami cancer, oh kamu terlalu banyak negatif. Enggak juga saudara. Tapi ketika kita belajar menerima segala sesuatu, legowo, mengucap syukur dan bilang, Tuhan kok baik, Tuhan saya mau belajar mengasihi diri saya, mau mengasihi, Tuhan sudah mati buat saya. Saudara, hal-hal yang baik itu akan kembali kuat. Yang sakit aja bisa dipulihkan. Saudara, apa kata firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini adalah sahabatnya? Saudara, jadi kan kadang dalam hidup kita orang harus punya banyak teman sehingga merasa cukup. Itu baik saudara, karena kita makhluk sosial. Tapi kadang-kala kita mendapati kita tidak punya banyak teman yang benar-benar circle yang memang teman. Ya saudara ya, nggak ada masalah ketika kita punya banyak sahabat, puji Tuhan. Banyak orang yang kita kenal, puji Tuhan. Tapi kan tidak semua juga orang ya saudara ya. Ada orang yang dia pemalu, nggak bisa ngobrol. Apakah dia kemudian merasa tidak dicintai atau tidak cukup hidupnya? Ada orang yang dia sangat ramah, dari ujung masih suaranya udah kedengaran. Saudara, ada orang yang banyak teman, tapi juga ada orang yang memang kelihatannya tidak banyak teman, tapi ada circle, ada lingkungan di sekitar yang menerima, dan juga dia bisa menerima. Itu sudah jauh lebih dari cukup. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu komunitas perlu. Kita punya banyak teman, sahabat boleh, tapi Anda akan mulai melihat. Kemarin saya dengar share dari seorang pengusaha yang luar biasa. Dia bilang ternyata kesini teman yang benar-benar dekat itu tinggal bisa dihitung. Circle, karena alam yang akan filternya, jadi filternya. Dan gak masalah, saya ketemu ada teman-teman dia gak pinter ngobrol. Jadi kalau ketemu orang dalam satu banyak, sudah punya banyak teman, kita kayaknya diam, gak ada masalah. Doa, Tuhan akan kirim teman-teman yang terbaik, orang-orang yang mendukung Anda. Tidak banyak gak apa-apa, tapi mereka akan mendukung, akan berdiri buat Anda, akan berdoa buat Anda, akan memberi semangat buat Anda. Dan itu sudah jauh lebih dari cukup. Apalagi yang paling penting, you have Jesus as a good friend, teman yang paling baik. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Dia katakan bahwa Yesus itu adalah menjadi sahabat. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa kamu adalah sahabatku, my best friend. Ibu Linda, ketika engkau merasa sendiri, kalau ibu ada di atas lagi sukses, semua orang akan bilang, oh you are my friend, you are my family. Kita teman baik, kita teman arisan. Ketika Ibu Linda mengalami divonis dokter, mengalami keterpurukan, ibu bisa lihat siapa orang yang di samping. Tapi satu yang ibu tahu, Yesus adalah pribadi yang di samping ibu. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga engkau dikasihi, engkau dicintai, itu akan menyembuhkan. Itu lebih dari cukup. Engkau akan menjadi berkat. Berdoa buat banyak jiwa, Tuhan akan pulihkan, menyembuhkan. Engkau sehat, bisa normal berjalan lagi. Tidak ada cancer, tidak ada penyakit apapun. You are healed because you are loved. Karena engkau dicintai. Terima itu. Engkau akan menjadi berkat buat anak-anakmu. Tidak peduli keadaan apa hari ini, Yesus itu jauh lebih dari cukup. Boleh yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, karena dia bilang dia sahabat kita. Ibu Mei ditinggal oleh suami tercinta, tinggal bareng dengan Sila. Pasti ada rasa kesepian, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa gimana ya ke depan, gimana nanti masa tua. Tapi saya selalu percaya anak-anak yang mengasihi Tuhan, atau orang tua yang mengasihi Tuhan, anak-anaknya akan dibukakan jalan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, orang tuanya akan disertai Tuhan. Itu janji Tuhan yang pasti digenapi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya lihat Pak Alphonse bersama Ibu Greta mencintai Tuhan. Saya masih ingat statement sampai hari ini ketika kami Zoom pelayan Tuhan. Beliau berkata bahwa ya Tuhan bilang dalam hidup kami melayani aja, melayani Tuhan saja.
Wah, itu benar-benar nancap sampai hari ini. Sehingga apa yang membuat kita ingin undur? Apa yang membuat kita lelah? Apa yang membuat kita berhenti mencintai dan mungkin berhenti bahkan mengampuni orang? Karena memang kadang-kadang kita merasa kurang kuat, saudara. Kalau kita kurang kuat, ingat, Yesus, my best friend, your best friend. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk, sekalipun kelihatan di depan semuanya buruk. Setuju, boleh katakan amin. Kemarin saya ketemu dengan satu anak perempuan, dan dia bilang, Pastor, saya selalu merasa saya sudah hancur, saya sudah jatuh, saya sudah tidak ada harapan. Dan nangis dia kita sudah mau pulang itu di mobil. Yesus masih bisa terima saya enggak? Saya bilang, orang yang bunuh orang Kristen banyak banget saja, itu dipakai oleh Tuhan. Dia nangis di pinggir mobil. Kita mau balik ke Jakarta, saudara. Dia bilang, saya sudah kotor, Pastor, masih muda, saya sudah hancur, dan saya berulang-ulang tidak mampu. Saya bilang, minta Tuhan untuk tolong. Yang satu kamu harus tahu, Yesus mencintai engkau no matter what. Tidak peduli apapun keadaan hari ini, saudara. Itu yang harus kita ingat. Dia sahabat kita, so you can share. Kau bisa cerita kapanpun, saudara. Orang yang ketika dia disakiti, kita tidak haleluya, puji Tuhan. Orang jatuh aja berdarah, luka sakit, iya kan? Tetapi bukan berarti ketika kita sakit, dikecewakan, dikhianati, diperlakukan tidak baik, bukan berarti kita harus tinggal dalam kepahitan itu. Sakit iya, ada rasa kecewa iya, dalamnya mungkin luka dalam iya, tapi don't stay di sana. Orang yang jatuh berdarah-berdarah teriak sakit, normal. Tapi belajar seperti yang Yesus mau. Karena dia sahabat kita, dia selalu ingin mendampingi dan pasti selalu bilang, forgive. Seperti aku mengampuni kamu, kamu ampuni juga, supaya kamu juga diampuni. Itu yang saya selalu ingat. Sehingga seberapa dalam pun ya kita disakiti. Saya suka ingat ini satu kayak apa ya, kayak satu pola yang Tuhan ingat. Kamu mau dikecewakan seperti apapun, selalu ingat, kalau kamu tidak mengampuni, ya kamu juga tidak akan diampuni. Dan kemudian kita akan doa, Tuhan, saya kok gak mampu ya. Nah, itu normal, saudara. Minta Tuhan mampukan. Ketika Tuhan mampukan, engkau akan melihat engkau hidup seperti berkat di atas, tinggal tunggu turun. Bahkan, saudara, kalau Anda pernah lihat tayangan Daniel Mananta bersama Marsyanda, bahkan Marsyanda mengucapkan doa berkat untuk orang-orang yang menyakiti dia, saudara. Dan ternyata firman Tuhan bilang kan, pray, doakan. Saudara, kalau kita mulai mendoakan, dia akan diberkati, dia akan disertai. Saudara akan lihat berkat ini tinggal tunggu tercurah. Itu janji Tuhan, saudara. Sebab itu saya selalu ingat, ketika dikecewakan sakit, iya, kadang kita perlu waktu ya, perlu space dan yang lain. Tapi ingat, putuskan untuk melepaskan berkat. Doakan mereka, lepaskan berkat buat mereka. Anda akan lihat berkat kerannya daripada Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir. Setuju, boleh katakan amin. Karena justru itu salah satu pekerjaan iblis, saudara. Dia selalu bilang kamu tidak dicintai, Tuhan gak sayang, makanya kamu susah, makanya kamu seperti ini, kamu banyak dosa, makanya kamu selalu banyak jalan tertutup. Tidak, saudara. Yesus mengasihi kita. Alkitab bilang kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita bahkan sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Bahkan satu statement Justin Bieber yang dia bilang suatu waktu, dia katakan, saya capek hanya jadi Kristen saja, saya capek hanya untuk sesuatu yang all about Christian. Saya hanya perlu kasih Tuhan, saya hanya perlu kasih Yesus. Itu dia bilang. Karena dia tahu bahwa boleh menjadi Kristen, tapi satu yang mendasar yang kita harus tahu, bahwa Yesus mencintai saya, mencintai Anda, dan cintanya itu tidak setengah, cintanya sempurna. Setuju boleh katakan amin. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Kalau Anda dicintai, kita harus tahu, oh, sahabat baik aku Yesus. Ketika engkau tertutup jalan, ketika engkau takut, ketika engkau mengalami banyak hal di tengah badai, lari, cerita kepada sahabat baik itu, dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan
tinggalkan. Setuju boleh katakan amin. Saya selalu mempercayai sampai hari ini bahwa Yesus yang saya sembah, yang saya layani, cintanya itu sempurna. Sekali Dia merencanakan hal yang baik, tidak pernah ada hal yang tidak baik yang saya tidak mampu lewati, bahkan yang Tuhan tidak ada di sana. Bahkan kadang-kadang ada di antara Bapak Ibu yang kemudian dibesarkan di tengah keluarga yang mengalami struggle. Mungkin anak-anak yang mohon maaf, ada yang seorang teman saya, dia punya anaknya, beberapa itu ada sedikit kekurangan. Saudara, tidak mudah untuk ada di musim itu. Tapi saya selalu percaya Yesus itu jauh lebih dari cukup. Tidak ada rencana yang buruk yang Dia siapkan buat kita. Setuju boleh katakan amin. Kelihatan buruk iya, tapi tidak pernah ada sesuatu yang buruk. Saya ketemu dengan berbagai orang yang ngalamin badai-badai, sudah bukan di jurang, memang sudah paling bawah, saudara. Tapi tangan yang luar biasa angkat lagi. Tangannya yang luar biasa, mungkin belai, mungkin dikasih bilang kamu kuat, kamu bangkit ya. Mungkin kita udah terpuruk, kita udah takut, kita udah ngalamin hal-hal yang buruk, saudara. Tapi satu yang kita ingat, sahabat baik kita, Dia katakan kamu bukan lagi hamba, bukan budak. Dia bilang you are my friend, kau sahabatku. Dia katakan aku tidak menyebut kamu lagi hamba, budak, memiliki hati hamba iya, but you are not seperti budak yang tidak tahu apa yang tuannya kasih tahu atau sahabatnya. Tapi Dia bilang bahwa engkau adalah sahabat, dan aku akan memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang aku dengar. Saudara, saya banyak ketemu orang dan baru pas ketemu sudah ada yang suka ngomong di kuping, nggak tahu, saudara. Kemarin saya ketemu satu orang, malam sudah mimpi. Mungkin belum malam itu, beberapa malam sebelumnya, very clear, jelas persis. Saya baru ingat, oh iya ya, kemarin itu kan persis kejadiannya. Dan ada banyak kali hal-hal seperti itu. Dan saya selalu bilang, Tuhan bicara buat saya, kasih tahu, baik saya maupun ada teman-teman yang kalau ketemu, saudara. Saya ketemu dengan beberapa teman ya, lagi mikir, dan saya selalu ingat dan saya selalu bilang, don't worry. Saya pernah bilang kepada anak-anak juga, mama waktu lagi di mana, taruh begitu kuat di sini, one day kalian akan diangkat, kalian akan diberkati. Oh, very clear, very strong, saudara. Lagi di mana di Bandung, aduh begitu kuat. Dan saya tahu tidak langsung tiba-tiba makan sambal pedas, enggak. Tapi saya tahu akan ada satu perjalanan, asal kita tidak menjadi lelah. Kalaupun kita lelah, panggil namanya. Dia bilang kalau kita pegang tangan Tuhan, kita bisa capek, kita bisa lelah. Tapi kalau Yesus yang pegang tangan Anda, Dia tidak akan pernah melepaskan Anda dan saya. Yang setuju boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus Dia mendengar setiap doa, setiap kerinduan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Dia mengasihi engkau tanpa batas. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari katakan bersama, Yesus mendengar dari yang kudoakan. We give you praise. Yesus menjawab dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Boleh saya undang Cindy dan juga Ibu Velin dan juga Sis Anggini. Saya percaya tangan Tuhan
bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja hanya karena kita tidak tahu jalan ke depan apa. Saya percaya di tempat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sumber segala-galanya. I pray. Amin, amin. Dia dengar lebih dari yang kita minta, Bapak Ibu. Anda lihat suatu kehormatan yang luar biasa. We give you praise. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan. Mari angkat tanganmu sekarang. Yesus, we give you praise. Kami percaya kami punya Tuhan yang baik banget. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Kami berdoa buat Sis Anggini, tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika engkau merasa bahwa kadangkala engkau tidak cukup baik kelihatannya, kadang engkau merasa aku banyak kurang dan yang lain. No, Yesus tidak pernah melihat keterbatasan kita. Yesus memiliki rancangan yang terbaik, melebihi yang engkau pikirkan, melebihi yang engkau ingat, melebihi yang engkau selalu cerita, engkau selalu doa, sebut, dan engkau selalu bilang sama Tuhan. Dia tahu the best. Dia tahu semua kerinduanmu. Dia tahu semua struggle, semua kesulitan yang engkau lewati. Dia tahu, dan itu yang akan dia ingin kasih tahu. Don't worry, jangan pernah takut akan apapun. Jangan takut apa kata orang. Ingat Yesus, dia lebih di atas segala-galanya. Ibu Inga mungkin boleh doakan. Aku berdoa double portion anointing. Aku berdoa tangan Tuhan yang luar biasa akan menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak peduli engkau diterima oleh siapa, tidak peduli, Yesus sudah jauh lebih dari cukup. Dia jauh lebih dari cukup. Dan kau tidak perlu buat orang lain senang, nggak perlu. Engkau diterima oleh Tuhan. I pray in Jesus name, in Jesus name, Jesus name, in Jesus name. Aku berdoa buat Ibu Feli. Kami percaya tangan Tuhan yang merenda banyak hal atas hidupmu, dan dia masih bekerja. Ada banyak hal yang tersimpan yang Tuhan sedang siapkan. Tetap menjadi kuat dan tidak menjadi lemah. Tetap maju dan melihat bahwa Yesus tidak kelihatan, tetapi dia real. He is very real. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah melupakan. I pray tangan Tuhan menyertai Bu Feli and all the family in Jesus mighty name. Engkau diberi kekuatan, engkau selalu diberi pengharapan, engkau diberi lutut yang kuat, dan engkau diberikan kemampuan untuk melihat pertolongan, kebaikan anak cucu disertai oleh Tuhan. I speak blessed and life in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Kami berdoa buat Cindy, engkau akan dibawa ke satu momen-momen yang engkau tidak pernah pikirkan. Apapun yang engkau hadapi hari ini, itu hanya soal masalah waktu. Itu soal masalah badai-badai yang sementara yang melatih engkau. Tapi satu waktu engkau akan melihat ternyata semua proses yang kau lewati itu cukup dan baik untuk engkau. Engkau akan kenal Yesus bukan hanya sekedar engkau tahu, tapi engkau bisa panggil dia, engkau bisa cerita apapun, dan engkau tidak akan pernah melepaskan tanganmu memegang dia, karena dia menyiapkan banyak hal yang engkau tidak lihat hari ini. Aku ucapkan kuasa, kekuatan, bahkan banyak jalan-jalan Tuhan yang luar biasa yang akan mulai digenapi atas hidupmu in Jesus mighty name. Cindy, engkau akan menjadi kuat, engkau akan menjadi berkat, engkau akan mengalami cinta yang tidak pernah habis. I speak blessed and life upon you, healing upon you, healing upon you, upon your soul. Engkau akan menjadi orang yang menjadi kekuatan buat banyak orang. Engkau berjalan
terbuka. Jesus mighty name. Boleh saya undang Berli ke depan? Jaga yang baju kuning dari Medan. Ya, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk Berli. Tangan Tuhan yang luar biasa telah merendam banyak hal dalam hidupnya. Setiap pintu-pintu yang hebat Tuhan akan buka dalam hidupmu. Engkau akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Engkau akan melihat dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Kami berdoa buat Berli. Kami berdoa berkat kekuatan daripada Tuhan, kesehatan yang sempurna kami ucapkan dalam nama Yesus. Kami berdoa engkau sehat, engkau sudah disembuhkan, tulangnya sudah menjadi kuat di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa pengurapan berkat Allah menyertai engkau seumur hidup. Seperti Esther diberikan favor, engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang kau tidak pikir sebelumnya. Shandara Takaya, engkau akan dibukakan jalan, pintu-pintu yang kau tidak pernah pikir. Aku berdoa setiap jalan-jalan yang daripada Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Aku berdoa kasih Tuhan, kasih Bapa mengalir tidak pernah habis seumur hidup. Engkau akan diangkat Tuhan, engkau akan melihat semua kebaikan Tuhan. Be strong in the Lord, Jesus mighty name. Mari dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu. Shandara Takaya Ralabaya, Shandara Takaya. Amin. Dengan caranya kami berdoa, kasih Bapa mengalir, kekuatan Tuhan mengalir. Dia jadikan semua. Dari depan sampai belakang tidak ada yang terlewatkan. Di waktu yang tepat. Saya undang Pastor Dave. Kepercayaan yang akan dipercayakan. Amen. Ini hanya jalan pembuka. Engkau akan menuai apa yang ditabur oleh orang tua. Engkau akan melihat bahwa Bapa tidak pernah bohong. Dia tidak pernah curang. Dia tidak pernah kerja separuh jalan. Anak cucu orang benar akan menikmati kebaikan Tuhan. Banyak yang kau minta, Dia bisa kasih lebih daripada itu. Trust His heart. Keep waiting. Terus berjalan mencintai Tuhan. In Jesus mighty name, we give you honor, Lord. Shandara Takaya Ralabaya Shandara. Ada di antara Bapak Ibu yang datang dengan keluarga, kalau tidak keberatan boleh gandeng tangan kiri kanan. Yang tidak datang bersama keluarga boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarkan kasih Allah itu mengalir. Satu orang berdiri untuk orang tuanya, orang tuanya akan dipulihkan. Satu dari kita yang orang tua berdiri untuk anak-anak kita, anak-anak kita akan dipulihkan. Itu janji Tuhan. Mari angkat tanganmu lebih tinggi. Dimanapun berada, kami percaya. Kami berdoa buat Pak Aciau, pemulihan yang dahsyat sudah terjadi. Tidak ada cancer. Kami katakan no, tidak akan kembali lagi. Sudah bersih, clear, sempurna. In Jesus mighty name. Oh Rabaya Shanda. Suami dari Ibu Elvira juga sudah sembuh. Tidak akan ada cancer lagi. Tidak akan ada sakit lagi. In Jesus
berdoa Tuhan buat Steffi diberi kekuatan, diberi kekuatan, dapat portion anointing, wasalah, membebaskan, membuka jalan. Yes, in Jesus mighty name. Shandara takaya. Mana di antara Bapak Ibu yang ada beban doa, mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Shandara. Indonesia merdeka, dan biar setiap kehidupan kita juga merdeka, karena kasih Allah sudah cukup buat kita. Ada Yesus yang mau mati untuk Anda dan saya, dan itu membebaskan kita. Kami berdoa buat setiap keluarga, setiap keretakan, setiap kutub perceraian, setiap apapun yang menghancurkan, iblis yang sedang bekerja, segala kepahitan, kekecewaan, semua sakit penyakit, semua tekanan, mental illness, go in Jesus mighty name. Tinggalkan setiap kami ketakutan, tinggalkan setiap kami. Tapi kami ucapkan kasih Bapa tercurah sempurna dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa anak cucu kami disertai, dan kami mampu mengasihi diri kami supaya kami boleh mengasihi orang lain. We give you honor, Lord. Tidak ada satupun yang terlewatkan, dari atas panggung sampai bagian belakang, sampai suara ini dapat didengar. Kasih Bapa memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Can we give the Lord big hand? Yes. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mungkin saya sedikit pesan Bapak Ibu, kalau ada teman yang sakit, ada keluarga yang sedang ada di tengah badai atau sedang membutuhkan, Bapak Ibu ajak setiap jiwa. Firman Allah berkata, orang yang membawa orang kepada Tuhan seperti bintang-bintang di surga, bercahaya. Saya ingat Pastor Dave, kalau kita masuk restoran ya Ga, restorannya aduh enak ya. Nah di sini ada Bonbon Bite yang nanti akan dibuka di Central Park ya. Ibu Felis, boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Iya, luar biasa. Kita doakan campur tangan juga oleh Tuhan. Jadi kalau kita makan, tadi saya udah dapat, pasti kita akan cerita, enak. Kemarin kita dadakan anaknya Vivi ulang tahun, tadinya mau ke Bonbon Bite, cuma sudah kemalaman gitu kan, ngumpul dadakan, tapi ternyata luar biasa. Kita pasti kasih bilang, itu enak ya Pak Gem, gitu. Sama, kalau saudara mengalami berkat Tuhan, jangan lupa share kepada orang lain, ajak jiwa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, silakan Pastor Dave. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Amin. Kita sudah dimerdekakan dari semua masalah, dari segala sakit penyakit. Kita percaya bahwa berkat Tuhan itu akan terus dialirkan dalam kehidupan kita. Kita akan hidup dalam kelimpahan dalam berkat Tuhan. Kita percaya dan terus kita perkatakan dengan iman bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupku. Aku sudah dipulihkan, aku sudah disembuhkan. Aku percaya Tuhan sudah buka jalan, dan aku percaya setiap doa-doaku Tuhan sudah menjawabnya. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Jadi hari ini kita semangat, kita penuh saudaraku dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kita tahu bahwa Allah sudah melakukan perbuatan yang ajaib atas setiap kita. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kita akan memberikan persepuluhan sebagai tanda kita taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat tentang persepuluhan ini, dan kita berikan sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Terlalu baik Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, nanti Bapak Ibu saudaraku bisa memberikannya di kantong kolektor yang akan diedarkan. Juga Bapak Ibu saudaraku bisa untuk mengirimkan, mentransferkan ke rekening gereja atau barcode yang ada. Bapak Ibu saudaraku bisa scan. Juga untuk mendukung renovasi gereja Revival Worship Church di Rantai 36
yang sudah mulai akan direnovasi. Dan di lantai 36 berikan saudaraku tepuk tangan. Nanti di lantai 36 kita akan ibadah setiap hari Minggu. Ada 3 kali ibadah, jadi kita bisa nyembah Tuhan lebih lagi. Kita bawa teman-teman, keluarga, sahabat untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan di ibadah Minggu yang kita sebut dengan Miracle Sunday, Minggu penuh dengan mujizat. Saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan dengan luar biasa. Untuk pembangunan ini, renovasi ini membutuhkan beberapa hal, saudaraku, seperti kursi, sound system, lighting, bahkan alat-alat musik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin menabur, Bapak Ibu Saudaraku bisa mentransferkan ke rekening gereja. Dan gereja membutuhkan 300 kursi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu Saudaraku bisa nanti menghubungi para usher. Saudara bisa katakan, oh saya mau nabur 10 kursi, 5 kursi, 1 kursi, 2 kursi, gak apa-apa. Harganya 1 kursi 280.000. Tapi saya percaya sebelum ibadah dimulai, nantinya saudaraku di akhir bulan September atau Oktober, kursi-kursi semua sudah tersedia. Kita bisa menyembah, amin. Saudara percaya bahwa hari Minggu nanti kita akan lihat dan mengalami lawatan Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita memberi yang terbaik, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan kesetiaan-Mu dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Saat ini kami ingin memberi Tuhan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu, sebagai tanda ketatan kami kepadamu. Kami percaya ketika kami memberi Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya lewat persembahan yang mereka berikan Tuhan, biarlah semuanya itu bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan amin. Mari kita memberi sambil kita memuji Tuhan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Saya jemput kita bangkit berdiri. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Dan kini saatnya Saudaraku, kita akan sebentar meninggalkan tempat ini. Tapi percayalah bahwa kasih, kebaikan, penyertaan Tuhan itu selalu ada buat setiap kita yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Maka itu jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Amin. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita. Amin. Tuhan akan selalu melakukan perbuatan yang ajaib. Percayalah bahwa mujizatnya itu masih terjadi atas hidup kita. Percayalah dan terus mengucap syukur. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Jemaat Tuhan, di dalam nama